Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Popi Ersanti dengan NIM 2210202030 dari kelas PAI A. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Design Thinking pada Pembelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan kreativitas siswa di MTS Ahliyah 1 Palembang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan pengembangan keterampilan abad ke-21, termasuk kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan pada saat magang 2 di MTS Ahliyah 1 Palembang, menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan aktif siswa di dalam kelas, dan minimnya pengembangan kreativitas. Metode pembelajaran akidah akhlak pada MTS Ahliyah 1 Palembang masih konvensional, cenderung bersifat satu arah dan berfokus pada hafalan, sehingga tidak mampu menarik minat siswa dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan mereka dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, metode design thinking ini menawarkan solusi melalui pendekatan inovatif dan interaktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh penerapan metode design thinking terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran akidah akhlak, serta menganalisis seberapa signifikan metode design thinking ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada beberapa masalah yang ditemukan pada waktu observasi. Masalah-masalah tersebut yaitu 1. Proses pembelajaran akidah akhlak di MTS Ahliyah 1 Palembang masih dominan menggunakan metode ceramah dan hafalan yang cenderung pasif dan kurang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif. Yang kedua, metode pembelajaran yang monoton dan membosankan membuat siswa kurang tertarik dan tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, kreativitas siswa dalam pembelajaran akidah akhlak belum berkembang secara maksimal karena metode pembelajaran tidak mengarahkan mereka untuk berpikir kreatif dan menemukan ide-ide baru. Identifikasi masalah yang keempat yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami relevansi materi akidah akhlak dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka kurang terdorong untuk mengeksplorasi pembelajaran dengan cara kreatif. Yang kelima, siswa kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran akidah akhlak karena belum diterapkannya metode yang relevan. Yang keenam, guru belum menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran inovatif abad ke-21 seperti design thinking yang dapat memfasilitasi pengembangan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, guru masih terbiasa dengan pola mengajar konvensional era 90-an dan belum banyak mengeksplorasi metode baru yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang diangkat, pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan metode design thinking terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran akidah akhlak di MTS Ahliyah 1 Palembang? Yang kedua, seberapa signifikan penerapan metode design thinking meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan metode design thinking terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa signifikan penerapan metode design thinking meningkatkan kreativitas siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Manfaat penelitian. Untuk mengetahui guna dan manfaat dari penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa di antaranya. Yang pertama, kegunaan teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan kontribusi akademik dalam pengembangan metode pembelajaran inovatif untuk mata pelajaran akidah akhlak, khususnya dengan penerapan metode design thinking. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan panduan praktis bagi guru-guru di MTS Ahliah 1 Palembang dalam menerapkan metode design thinking untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Dan yang manfaat ketiga, kegunaan untuk diri sendiri, yakni untuk memahami cara penyusunan proposal yang baik dan benar, serta menyelesaikan tugas pada mata kuliah metodologi dan praktek penelitian dengan dosen pengampu, Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Kerangka teoritis. Yang pertama, design thinking. Design thinking adalah proses yang mengutamakan kebutuhan pengguna atau manusia sebagai pusat perancangan. Metode ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang inovatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga menghasilkan dampak positif terhadap pengguna akhir. Yang kedua, tahapan design thinking. Ada 5 tahap design thinking yang banyak dirujuk MDT menurut The Stanford University dalam M. Lahandi Baskoro. Kelima tahapan tersebut, yang pertama, empatis, yang kedua define, yang ketiga ID, yang keempat prototipe, dan yang kelima tes. Yang ketiga, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif adalah proses yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang menantang mereka untuk berpikir di luar kebiasaan, mengeksplorasi berbagai ide baru, dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah. Pembelajaran kreatif ini bertujuan untuk mendorong kemampuan berpikir terbuka dan keterampilan problem solving secara kreatif. Yang keempat, akidah akhlak. Akidah merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang menentukan keyakinan seseorang terhadap Tuhan dan ajarannya. Sementara akhlak merupakan manifestasi dari keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tinjauan pustaka. Teori pertama, artikel dari Balkis Nur Aziza dengan judul Design Thinking sebagai Strategi Kreatif untuk Meningkatkan Pengalaman Belajar dan Inovasi Kurikulum di Era Digital. Artikel Balkis ini membahas penerapan design thinking untuk meningkatkan pengalaman belajar, kurikulum inovatif, dan keterampilan siswa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode design thinking ini meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa, serta perubahan desain ruang kelas yang meningkatkan kenyamanan dan fokus belajar. Meskipun fokus penelitian ini pada pembelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan kreativitas siswa, keduanya menggunakan design thinking sebagai strategi kreatif, namun berbeda dalam jenjang sekolah yang diteliti saja. Teori yang kedua dari artikel Gary Supriyanto dan kawan-kawan dengan judul Memperkuat Keterampilan Berpikir Kreatif melalui Model Pembelajaran Proyek Berlandaskan Metode Design Thinking. Artikel ini membahas penggunaan model pembelajaran proyek berbasis design thinking untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan model ini efektif dengan validasi 95,5% untuk pembelajaran dan 95,71% untuk materi, serta umpan balik positif dari siswa. Meskipun fokusnya pada peningkatan kreativitas berpikir kreatif, perbedaan terletak pada penerapan di pembelajaran akidah akhlak dan jenjang sekolah yang diteliti. Teori yang ketiga, artikel dari Resti dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Project-Based Learning berbasis STEM Design Thinking terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan dampak sebesar 6,66%. Meskipun penelitian ini juga menggunakan design thinking untuk meningkatkan keterampilan, fokusnya berbeda, yaitu pada pembelajaran akidah akhlak
untuk meningkatkan kreativitas siswa serta berbeda dalam jenjang sekolah yang diteliti. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nol atau HO. Dengan interpretasi, kreativitas siswa sesudah diterapkan design thinking kurang dari atau sama dengan kreativitas siswa sebelum diterapkannya design thinking. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Dengan interpretasi, kreativitas siswa sesudah diterapkannya design thinking lebih baik daripada kreativitas siswa sebelum diterapkannya design thinking. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Jadi, peneliti mengambil tempat di MTS Ahlia 1 Palembang yang terletak di Jalan Guba Atas, RT 23, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, dengan subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 7A dan 7B MTS Ahlia 1 Palembang. Yang kedua, jenis dan pendekatan penelitian. Jadi, jenis penelitian yaitu eksperimen. Sedangkan pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian eksperimen yaitu menentukan kelompok penelitian yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dan akan diberi pretest, kemudian diberikan perlakuan, dan terakhir diberikan podcast. Nah, kelompok eksperimen yaitu kelompok yang diberi perlakuan berupa pembelajaran dengan design thinking. Nah, di sini peneliti menggunakan kelas 7A MTS Ahlia 1 Palembang sebagai kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol yaitu kelompok yang tetap menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan hafalan. Nah, di sini peneliti menggunakan kelas 7B MTS Ahlia 1 Palembang sebagai kelompok kontrolnya. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data kuantitatif meliputi jumlah siswa kelas 7, data nilai siswa sebelum dan setelah menerapkan design thinking. Selanjutnya, data kualitatif. Yang pertama, data primer, dan yang kedua, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli, melalui wawancara, observasi, atau survei yang dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dari siswa, guru akidah akhlak, dan waka kurikulum MTS Ahlia 1 Palembang, meliputi hasil tes, data kreativitas, observasi, dan wawancara dengan guru akidah akhlak. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau melalui perantara. Nah, jadi data sekunder ini diperoleh dari arsip di MTS Ahlia 1 Palembang, termasuk data siswa, sarana, prasarana, dan sumber lain yang relevan. Serta dapat melengkapi data primer melalui publikasi penelitian sebelumnya, statistik resmi, atau catatan organisasi yang terkait. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Jadi, populasi itu adalah keseluruhan kelompok atau unit yang menjadi objek penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 MTS Ahlia 1 Palembang. Selanjutnya adalah sampel. Jadi sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian. Nah, sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas 7A dan kelas 7B MTS Ahlia 1 Palembang. Yang dimana kelas 7A itu menerapkan design thinking, disebut dengan kelas eksperimen, dan kelas 7B tidak menerapkan design thinking, disebut dengan kelas kontrol. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas. Jadi, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi ataupun yang menjadi sebab-sebab perubahannya ataupun munculnya variabel dependen atau terikat. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu design thinking.
Yang kedua, variabel terikat. Jadi, variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi ataupun yang menjadi akibat karena terdapatnya variabel bebas. Nah, variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kreativitas siswa. Variabel X, yaitu design thinking. Jadi, design thinking ini adalah metode yang menggabungkan proses berpikir sistematis dengan pola pikir seorang desainer untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya, variabel Y yaitu kreativitas siswa. Jadi, kreativitas siswa ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau solusi baru melalui kombinasi pengetahuan, sikap terbuka terhadap perubahan, dan usaha berkelanjutan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan angket atau kuesioner. Nah, kita memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, menggunakan observasi. Jadi, hasil observasi itu digunakan sebagai pelengkap data statistik untuk meningkatkan akurasi validitas penelitian. Yang ketiga, dokumentasi. Jadi, dokumentasi ini merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya adalah analisis data statistik deskriptif. Jadi, analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis deskriptif untuk menguji generalisasi hasil berdasarkan satu sampel. Nah, generalisasi dilakukan dengan menguji apakah hipotesis 0 atau HO diterima. Nah, jika HO diterima, maka hasil penelitian dianggap dapat digeneralisasikan. Teknik analisis data yang selanjutnya adalah uji validitas. Nah, jadi uji validitas ini mengacu pada sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan menghasilkan pengukuran yang akurat. Nah, dalam penelitian ini, angket yang digunakan diuji keabsahannya melalui uji validitas ini. Nah, metode yang digunakan untuk uji validitas ini adalah korelasi person-product moment. Dengan rumus, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, jadi proses untuk menentukan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan memberi hasil yang konsisten itu disebut dengan uji reliabilitas. Teknik analisis data selanjutnya yaitu uji normalitas. Jadi, uji normalitas ini adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data dalam suatu kelompok data atau variabel itu memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas digunakan atau dilakukan menggunakan rumus Lilliefors dengan data podcast untuk menilai kreativitas siswa guna menentukan apakah data tersebut memenuhi distribusi normal. Data dianggap berdistribusi normal jika LO lebih kecil dari M tabel. Selanjutnya, uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian beberapa populasi bersifat sama ataukah tidak. Nah, jadi uji homogenitas ini dilakukan menggunakan uji Levene dengan bantuan aplikasi SPSS. Teknik analisis data yang selanjutnya yaitu uji T atau uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan proses analisis data yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai keadaan sesuatu populasi berdasarkan sampel yang diambil. Nah, jika sampel yang digunakan berbeda atau independen, maka uji hipotesis yang digunakan adalah independent sample test. Uji ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berhubungan atau independen untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dari kedua kelompok tersebut.
Jadi apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HO-nya diterima dan HA ditolak. Teknik analis data yang terakhir yaitu uji N-Gen-Scores. Jadi, setelah mendapatkan nilai angket sebelum disebar dan angket setelah disebar, peneliti melakukan analisa terhadap skor yang diperoleh. Nah, analisa yang digunakan adalah uji normalitas gain. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas perlakuan yang diberikan. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung normalitas gain menurut Meltzer, yaitu N dikurang gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest per skor ideal dikurang skor pretest. Keterangannya, skor pretest itu adalah nilai yang diperoleh sebelum perlakuan atau intervensi. Skor pretest adalah nilai yang diperoleh setelah perlakuan atau intervensi. Sedangkan skor maksimum adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai pada angket atau tes. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.